warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 1 peserta MPLS SMP Negeri 2 Ngoro. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Hamdani Bing. Bisa dipanggil dengan Bapak Imam. Alhamdulillah, saya adalah guru PAI. Ya, jadi saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang materi, yaitu materi tentang tata krama. Check this out. Oke, anakku sekalian, ya, seperti yang sudah saya perkenalkan tadi, ya. Kali ini saya akan membahas tentang materi tata krama. Untuk peserta MPLS, silakan menyimak video ini, ya. Oke. Yang pertama yaitu apa? Pengertian tata krama. Apa pengertian tata krama itu? Nah, tata krama adalah sopan santun dalam melakukan kegiatan apapun, baik secara individu atau dilakukan dalam kelompok. Ya, baik itu maupun sampean sendiri maupun bersama teman atau yang lainnya. Nah, ada beberapa macam tata krama yang akan dijelaskan dalam video ini, ya. Tata krama yang pertama yaitu tata krama dalam berbicara. Tata krama dalam berbicara adalah sikap seseorang dalam berbicara harus bisa menempatkan kondisi di mana dan dengan siapa kita berbicara. Ya, jika kita berbicara dalam tempat yang formal, dalam artian tempat formal yaitu tempat yang resmi, misalkan dengan di sekolah dengan bapak ibu guru, kita harus berbicara dengan yang sopan, ya, atau dengan keluarga atau dengan teman sekalipun kita harus tetap sopan santun dalam berbicara, ya, maupun yang lebih tua maupun yang umur di bawah kita harus tetap bersopan santun dalam berbicara. Yang kedua yaitu tata krama saat makan, ya. Jadi tata krama saat makan yang dimaksud adalah setiap atau ketika makan, hakikatnya kita harus tetap memiliki nilai sopan santun, ya. Contoh, dengan bercuci tangan terlebih dahulu, makan dengan tangan kanan, tidak bersendawa sembarangan. Nah, jika kita makan bersama, mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Ya, mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Terlebih lagi, tidak makan sambil berbicara. Ya, tidak makan dengan 1 sendok suapan penuh dan masih banyak lagi. Ya. Contoh yang ketiga apa? Yaitu tata krama dalam bertamu. Nah, bertamu ini artinya luas. Ya. Dalam bertamu, meskipun kata orang tamu adalah raja, kita wajib memiliki sopan santun dan menghormati tuan rumah. Bertamu itu sama halnya kita bermain ke rumah teman kita. Contoh, ya, contoh. Misalkan kita mengucap salam terlebih dahulu sebelum masuk, ya. Kemudian mengetuk pintu, ya. Duduk setelah dipersilahkan duduk. Makan atau minum setelah dipersilahkan makan atau minum. Jangan meminta disuguh apabila tuan rumah tidak menyuguhi makanan atau duduk yang hendak kita lakukan. Nah,
Tata krama yang keempat yaitu tata krama dalam berpenampilan. Nah, jadi maksud dari tata krama berpenampilan di sini adalah seseorang harus bisa menyesuaikan pakaian yang ia pakai dengan memilih pakaian yang santun. Contoh, apabila kita sedang bersekolah, kita ya juga harus memakai seragam yang rapi, ya, atribut yang lengkap, ya. Apabila kita main ke rumah teman, ya, kita juga harus berpenampilan yang rapi. Belum tentu yang rapi itu, yang bagus itu adalah yang rapi, ya. Tapi kalau kita menjaga tata krama dalam berpenampilan kita, ya, maka orang pun juga akan menghormati kita ataupun sebaiknya. Nah, tata krama yang kelima yaitu tata krama dalam bergaul. Artinya kekoncoan, ya. Tata krama dalam bergaul, kita harus menghormati dan menghargai orang-orang di sekeliling kita, teman-teman di sekeliling kita. Akan terjadi perselisihan jika salah satu dari kita tidak memiliki rasa saling menghargai dan menghormati. Nah, ketika kita bergaul, kalau kita tidak menghargai atau menghormati teman di sekeliling kita, ya, maka kalau kita tidak menghargai atau menghormati orang di sekeliling kita, maka akan terjadi permusuhan, ya. Contoh, ya, dalam bergaul harus memiliki tata krama dengan selalu menunjukkan sikap sopan santun dengan siapapun, maupun orang yang lebih tua, maupun dengan sesama teman kita atau di bawah umur kita pun, kita juga harus bersopan santun, ya. Jangan kalian merasa umur kita sudah tua, kamu adik kelas saya, kamu harus hormat kepada saya. Tidak, tapi kita juga harus saling menghormati kepada semua makhluk Allah, lebih-lebih kepada manusia dan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, tata krama selanjutnya yaitu tata krama dalam menjadi peserta didik. Nah, ini sampean-sampean, ya. Sebagai peserta didik harus memiliki tata krama terhadap siapapun, ya, baik guru, pegawai di sekolah, teman-teman di sekolah, dan semua warga di sekolah. Peserta didik dalam lingkungan sekolah merupakan orang terpelajar. Yang namanya orang terpelajar itu semua sikapnya adalah pelajar, ya, yang harus memiliki sopan santun dalam bersikap. Bersikap apa? Bersikap sopan santun, ya. Contoh, berbicara yang sopan kepada Bapak Ibu guru. Misal, kita mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru. Apa yang kita lakukan? Kita mengerjakan. Ketika Bapak Ibu guru meminta tugas sampean, apa yang sampean jawab kepada Bapak Ibu guru? Sudah Bu, mohon maaf Pak, kemarin sudah saya kirim. Mohon maaf Bu, kemarin paketan saya habis. Jangan seperti ini, ya. Jangan seperti ini. Wis mari Bu. Wis mari Pak. Loh ya apa? Nah, itu tidak ada sopan santunnya. Karena kalian adalah pelajar. Jika kalian berbicara seperti itu, maka kalian itu bukan disebut pelajar, ya. Nah, tata krama yang selanjutnya yaitu tata krama terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini juga penting, ya. Sangat penting ini. Ya. Tata krama jenis ini sangat penting, ya kan? Untuk dilakukan, apalagi kita tinggal di Indonesia, ya. Katakanlah kita di Jawa, di Ngoro, di Mojokerto, ya kan, dengan adat istiadat yang sangat kental, ya kan, di mana yang muda lebih menghormati yang tua,
Begitu juga dengan yang tua, harus bisa menghormati yang muda, ya kan? Yang muda menghormati yang tua juga menghormati yang muda. Jadi sama-sama saling menghormati. Bukan yang lebih tua itu harus semena-mena, tidak, ya. Tapi yang tua juga menghormati yang muda juga menghormati yang tua. Jadi sama-sama saling menghormati, ya. Contoh, bertutur kata yang sopan, ya, tidak memotong pembicaraan, ya. Enak-enak gurune ngomong sampean celometan, nah itu ya. Enak-enak bapak ibu ngomong sampean menyela pembicaraan, ya kan. Nah, mendahulukan yang tua dalam kegiatan, ngalah, bersabar, ya. Orang yang sabar itu tidak akan rugi di dunia, tapi dia beruntung di akhirat, ya. Kalau sampai tidak percaya, orang yang sabar, orang yang baik itu akan beruntung di dunia. Memang orang yang sabar dan orang yang baik itu terkadang merasa kesulitan di awal, tapi beberapa bulan kemudian dia akan menikmati yang namanya indahnya kesabaran dan indahnya kita berbuat baik. Nah, yang selanjutnya manfaat tata krama. Apa manfaat tata krama? Ya. Apa? Nah, next. Nah, dari sini ada beberapa macam manfaat tata krama, ya. Yang satu, yang pertama, maksud saya, yang pertama, kehidupan yang damai akan didapatkan tak hanya untuk melainkan juga untuk orang di sekitar kita. Ya kan? Kehidupan yang damai, yang tentram, yang aman, yang nyaman, ya, akan melahirkan, akan membawa kita untuk kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dapat hidup dengan nyaman, ya, karena tidak ada orang yang tersakiti dan tersinggung jika kita menerapkan tata krama, ya. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Nek sampean apik, nek sampean itu berbuat baik, maka teman kita juga akan banyak. Saudara dan tidak memiliki musuh. Dengan kita memiliki tata krama yang baik, secara otomatis banyak orang yang akan nyaman dengan kita dan saudara dan teman yang akan bertambah. Ya kan? Nomor 4, bisa memperkuat jalinan kerukunan yang selama ini sudah dibentuk. Ya, dengan bertingkah laku sopan, maka kerukunan akan semakin erat. Ya kan? Nah, itu tukaran berarti ya tidak ada apa itu jalinan yang erat, ya. Dengan memiliki tata krama berarti seseorang telah menjadi warga negara yang baik. Kalau yang sekarang itu bisa disebut netizen. Warga plus 62 itu apa namanya? Netizen, ya. Jadi kita menjadi orang yang good netizen. Nah, selanjutnya alhamdulillah, ya. Demikian pembahasan dari saya, ya, tentang materi tata krama ini. Mudah-mudahan, ya, berguna bagi diri saya sendiri maupun berguna bagi sampean-sampean semuanya. Dan terima kasih. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.